Halo, selamat datang di Praktikum Teknik Telekomunikasi. Untuk modul 1 ini kita akan membahas mengenai analisa gelombang. Jadi, di praktikum modul 1 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami gelombang dan istilah pentingnya, kemudian dapat membangkitkan gelombang sinusoidal dan kotak, dan dapat melakukan proses modulasi AM dan FM. Untuk praktikum modul 1 ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python 3 dan juga Google Colab yang bisa diakses di https://colabresearchgoogle.com. Oke, jadi sebagai permulaan kita akan membahas dulu mengenai Google Colaboratory. Jadi Google Colaboratory atau biasa lebih dikenal dengan Google Colab merupakan coding environment untuk bahasa pemrograman Python dengan format notebook atau mirip dengan Jupyter Notebook. Nah, cara menggunakan Google Colab itu sendiri, pertama dapat diakses di link berikut ini. Dan ini adalah tampilan awal untuk Google Colab-nya. Jadi kita klik linknya, nanti akan terbuka websitenya. Jadi karena Google Colab ini berbasis web, maka harus selalu terkoneksi dengan internet. Jadi jika tidak ada koneksi internet, maka Google Colab-nya tidak bisa digunakan. Jadi ini adalah tampilan awal Google Colabs-nya. Di sini kita bisa mengupload file yang sudah dibuat sebelumnya lewat Google Drive, GitHub, atau di sini bisa kita upload filenya. Nah, filenya itu berextension .ipynb. Nah, nanti untuk menggunakannya sendiri, untuk membuka notebook baru, klik New, lalu klik Connect untuk mengaktifkan halamannya. Jadi kembali lagi ke webnya. Jadi kita klik New Notebook, nanti akan terbuka notebook baru yang masih kosong. Nah, halaman ini harus kita connect dulu. Jika sudah connected, nanti akan seperti ini. Muncul indikator untuk RAM dan disknya. Jadi langkah pertama untuk Google Notebook-nya harus kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara mengklik connect, dan ini jika sudah berhasil terkoneksi. Jadi inilah tampilan Google Notebook-nya. Di sini bisa kita ketik script yang akan kita run. Kemudian ini adalah tombol untuk merun script yang sudah kita buat. Oke, kembali lagi ke modulnya. Jadi ini tadi untuk memulai menulis script, klik pada field yang tersedia. Lalu atau cara lain menggunakan klik plus code. Jadi di sini bisa kita klik, nanti akan muncul
sel lain yang bisa digunakan untuk merunning script-nya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai gelombang. Jadi gelombang merupakan getaran yang merambat, biasanya berbentuk sinusoidal seperti ini, di mana bidang vertikal menunjukkan besarnya daya dan horizontal menunjukkan waktu. Kemudian untuk amplitudo dihitung dari titik 0 ini hingga ke titik maksimum. Lalu ada lambda atau panjang gelombang. Satu lambda atau satu panjang gelombang itu bisa dihitung dari puncak ke puncak, dari titik puncak ke puncaknya, atau dari titik 0, kemudian satu bukit, dan satu lembah. Nah, itu adalah satu lambda atau satu panjang gelombang. Jadi bisa dihitung dari jarak antara dua titik maksimum atau jarak antara satu bukit dan satu lembah. Nah, jadi ini amplitudo merupakan nilai maksimum suatu gelombang. Satuannya biasanya dalam watt. Kemudian panjang gelombang atau tadi lambda merupakan jarak dari satu puncak ke puncak lainnya. Lalu ada frekuensi yang menunjukkan banyaknya gelombang dalam satuan waktu, dan periode gelombang adalah waktu yang dibutuhkan oleh satu gelombang penuh. Persamaannya adalah seperti ini, lambda sama dengan T per V, di mana T itu adalah periode gelombang dalam satuan detik, dan V adalah kecepatan rambat gelombang. Satunya adalah meter per detik. Atau lambda juga bisa dinyatakan dalam V per F. Jadi perbandingan antara cepat rambat gelombang dengan frekuensinya. Yang di sini bisa didapatkan hubungan antara F dan T, di mana F itu adalah 1 per T. Atau jika dibalik, T sama dengan 1 per F. Nah, di sini kita akan membangkitkan beberapa macam gelombang. Yang pertama adalah gelombang sinusoidal. Jadi gelombang sinusoidal adalah gelombang yang memiliki bentuk sinus atau kosinus. Jadi seperti ini sinyal sinus dimulai dari titik 0. Kemudian jika gelombang kosinus seperti ini dimulai dari titik maksimumnya. Kemudian ada juga gelombang kotak, merupakan gelombang periodik non-sinusoidal yang memiliki nilai amplitudo hanya minimum atau maksimum. Jadi kalau tadi kan nilai amplitudonya bervariasi, di sini untuk gelombang kotak nilainya hanya berupa nilai maksimumnya atau minimumnya saja. Oke, jadi untuk percobaan pertama kita akan membangkitkan gelombang sinusoidal. Jadi di file yang sudah diberikan, filenya ini akan kita upload ke Google Colabs. Jadi caranya adalah file, lalu upload notebook. Upload notebook, lalu pilih file yang akan diupload. Nah, ini tadi filenya yang berekstensi .ipynb. Lalu klik open. Nah, tunggu sebentar, sedang dalam proses mengupload. Nah, kalau sudah seperti ini berarti filenya sudah berhasil terupload. Jangan lupa kita klik connect
supaya skrip yang ada di dalam sini bisa di-run. Nah, jadi di sini sudah disediakan modul untuk praktikumnya. Jadi di sini dibahas apa itu gelombang, sama seperti tadi. Oke, jadi kita lanjutkan untuk mengamati spektrum frekuensi gelombang sinusoidal. Jadi gelombang sinusoidal itu memiliki persamaan seperti ini, di mana V sama dengan Vm sin omega T plus theta, di mana Vm-nya ini adalah amplitudenya, omega itu merupakan 2πf. Jadi bentuk dari frekuensinya. Lalu theta ini adalah phase shift-nya atau pergeseran fase. Jadi untuk membangkitkan gelombang sinus, kita gunakan skrip ini. Jadi sudah saya sediakan skripnya. Untuk dua line paling atas, ini adalah library yang digunakan untuk menampilkan gelombangnya. Lalu di sini kita masukkan amplitudo gelombangnya. Lalu ini adalah jumlah gelombangnya. Lalu ini adalah skrip untuk memplot sinyalnya. Jadi bisa dilihat di sini untuk skripnya, AI ini adalah amplitudonya dikalikan sin, np.sin ini adalah perintah untuk membangkitkan gelombang sinus. Lalu ini adalah fungsi sinnya. 2 dikali np.p. np.p ini membangkitkan nilai pi, lalu dikalikan dengan frekuensinya dan waktunya. Waktunya itu dari sini 0 sampai 1000 dengan stepnya adalah 1. Jadi kita run saja selnya. Nah, di sini bisa dilihat kita kan men-set amplitude gelombangnya itu bernilai 5. Nah, ini bisa dilihat amplitudenya adalah 5 dan jumlah gelombangnya adalah 4. Ini bisa kita lihat ada 4 gelombang. 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya mau kita ubah di sini amplitudonya adalah 8, lalu jumlah gelombangnya ada 7. Di-run lagi. Nah, seperti ini sinyal sinusnya. Jadi amplitudonya adalah 8 watt dengan jumlah gelombangnya ada 7. Oke, untuk latihannya, hitung panjang gelombang dan periode gelombang dari hasil di atas. Kan di sini sudah diberikan bagaimana cara menghitung panjang gelombang dan periode gelombang. Sini panjang gelombang dan periodenya bisa dihitung. Oke, selanjutnya kita akan membangkitkan gelombang kosinus. Skripnya mirip dengan yang tadi. Bedanya adalah di sini kita gunakan fungsi cos. Jadi amplitudonya di sini misalnya dibuat 10 dan jumlah gelombangnya adalah 2. Atau frekuensi gelombangnya ada 2. Kita run.
Nah, seperti ini, amplitudenya 10, dan tadi kan kalau sinus dimulai dari titik 0 ya. Kalau kosinus dimulai dari titik maksimumnya, 10, dengan jumlah gelombang 2. Jadi 1, 2. Nah, jadi ada 2 gelombang. Misalnya mau diubah amplitudenya 4 dan jumlah gelombangnya ada 5. Tinggal di-run saja. Nah, seperti ini. Amplitudenya 4 dan ada 5 gelombang. Bisa dihitung ininya saja, nilai terendahnya saja. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gelombang. Oke, untuk latihannya silahkan hitung panjang gelombang dan periode. Lalu untuk gelombang persegi, skripnya agak berbeda dengan membangkitkan gelombang sinusoidal. Jadi di sini ini adalah library yang digunakan, SciPy dan matplotlib.pyplot. Tapi di sini sama. Yang perlu kita masukkan adalah amplitudenya dan frekuensinya. Misalnya di sini amplitudenya adalah 3 dan frekuensinya adalah 2,5. Kita run. Maka di sini akan ada 3. 3 amplitudenya dan frekuensinya ada 2,5. Jadi dimulai dari atas ini 1, 2, dan ini adalah setengah gelombangnya. Jadi kalau misalnya di sini kita buat amplitudenya jadi 6 dan frekuensinya ada 4. Di run. Nah, amplitudenya berubah, maksimumnya 6 dan dia ada 4 gelombang. Jadi dihitungnya dari sini 1, jadi dari atas sampai bawah ini adalah 1 gelombang, 2, 3, dan 4. Nah, itu adalah gelombang kotak atau gelombang persegi.